Puji Tuhan, shalom. Shalom juga kepada jemaat yang beribadah di rumah. Saya percaya kita semua hari ini bersuka cita, amin. Amin. Karena kita merayakan Paskah, saudara ya. Paskah kebangkitan Kristus. Dia tidak tinggal di dalam kubur selamanya, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci ya. Mari kita buka firman Tuhan saudara dari 1 Korintus 15. Kita buka dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, kita baca sampai ke-8. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya, bersama-sama, jadi tidak saling mendahului tapi bersama-sama. Demikian juga jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ialah ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kesaksian Rasul Paulus saudara ya, bahwa kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri ya, yang paling akhir dia menampakkan kepadaku, kata Rasul Paulus ya. Dan ini membuktikan bahwa iman kita akan kebangkitan Kristus itu iya dan amin saudara. Amin. Apakah ada yang meragukan bahwa Yesus itu sudah bangkit? Saudara meragukan? Saudara, iya masa iya ya? Karena kita tidak ada waktu 2000 tahun yang lalu. Kita hanya beriman kepada apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita saudara ya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia hidup, dan kehidupannya disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Amin. Karena dia telah menebus kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18-19, dia menebus kita dengan harga yang mahal saudara. Bukan dengan emas, perak atau barang fana, tetapi dengan darahnya sendiri, darah yang mahal. Kenapa dia menebus kita dengan darahnya sendiri saudara? Dikatakan darah yang mahal karena firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 katakan, kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Kamu berharga, dan dikatakan mulia, bukan hanya berharga tapi juga mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Kita berharga, itu sebabnya ditebus dengan harga yang mahal, karena kita berharga. Itu sebabnya saudara, harusnya kita hidup dengan standar keberhargaan Allah bagi kita. Kita harus hidup dengan standar atau nilai-nilai keberhargaan yang Allah tetapkan. Bukan hidup asal-asalan, amburadul, sesuka-sukanya, enggak. Standarnya ada nilai-nilai kerajaan Allah. Karena dia sendiri menebus kita dengan harga yang mahal, dan dia katakan kamu berharga, mulia saudara.
Amin. Katakan kiri kanan, kamu mulia. Wow, kita mulia saudara. Itu standarnya Tuhan. Oleh sebab itu, kita bukan hanya hidup dengan nilai, standar nilai kerajaan, tetapi kita juga harus memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini tema firman Tuhan adalah hidup memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama saya, hidup memuliakan Tuhan. Katakan kiri kanan, hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Supaya kita menyadari saudara, hidup kita ini memuliakan Tuhan. Coba buka Yesaya 43 ayat 7. Kita baca ayat ini. Yesaya 43 ayat 7. Ayo kita baca 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Amin. Semua orang yang disebut dengan nama Tuhan, saudara, yang dia ciptakan apa? Untuk kemuliaannya, yang kubentuk dan kujadikan. Jadi kalau kita dibentuk, dijadikan, diciptakan oleh Tuhan, itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dengan kata lain, tujuan hidup kita, tujuan hidup orang benar di dalam dunia ini adalah memuliakan Tuhan. Amin. Saudara setuju dengan saya? Amin. Hidup kita memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, dalam segala bidang kehidupan, bukan hanya dari satu sisi. Seluruh kehidupan kita harus memuliakan Tuhan. Karena 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Seluruh hidup kita, saudara, seluruh aspek kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Nah, apa itu hidup mempermuliakan Tuhan? Hidup yang mempermuliakan Tuhan itu, saudara, adalah hidup yang menjadi berkat. Tangkap, saudara. Hidup yang mempermuliakan Tuhan itu adalah hidup yang menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan, yaitu kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang dewasa rohani, kehidupan yang di atas rata-rata, bukan yang biasa-biasa, bukan juga yang mudah terombang-ambing dengan arus dunia ini. Amin. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Kalau kita setuju bahwa hidup kita ini tujuannya adalah memuliakan Tuhan, maka kehidupan yang memuliakan Tuhan itu harus hidup yang menjadi saksi, hidup yang jadi berkat, hidup yang menjadi teladan. Enggak usah jauh-jauh teladannya di dalam keluarga terlebih dahulu. Amin, saudara. Menjadi teladan, hidup yang berkualitas. Karena apa? Karena keberhargaan kita, saudara. Ya, dikatakan kamu mulia. Hidupnya memang harus berkualitas dengan nilai-nilai kerajaan. Beberapa minggu ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimana membangun karakter ilahi, tentang kesabaran, kerendahan hati, apalagi saudara, tentang kasih dan pengampunan. Saudara tahu bahwa firman disampaikan itu untuk kita praktekkan. Dan yang praktek bukan hanya saudara, kami hamba-hamba Tuhan juga praktek. Langsung disuruh praktek, saudara. Ya. Langsung kami disuruh praktek bagaimana mengasihi orang. Ya. Yang kita sudah berbuat baik, dia balas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan katakan, kasihi dan ampuni. Inilah kehidupan yang berkualitas di atas rata-rata. Karena apa? Roh yang ada di dalam saudara itu adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Roh Kudus, roh yang dikatakan firman Tuhan, aku tidak memberi kamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Itulah Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Sebab itu mari kita mulai membangun kehidupan kita, saudara, yang memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Saya akan memberikan tiga hal bagaimana kita boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Katakan sekali lagi, memuliakan Tuhan dalam penderitaan, saudara. Penderitaan itu enak enggak? Enggak enak. Tetapi kita diajar bagaimana lewat penderitaan kita memuliakan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21 ya. Kita baca 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Memang kita dipanggil, saudara, ya untuk menderita. Filipi 1 ayat 29, kita dipanggil bukan hanya percaya tapi menderita. Menderita kenapa, saudara? Menderita bukan karena kita berbuat dosa, tetapi menderita karena kita sudah berbuat baik. Tetapi orang selalu meresponinya dengan kritikan, dengan cacian. Mungkin saudara, ya, kita sudah melayani dengan baik, tetapi terus aja disalahkan, saudara. Jadi penderitaan bukan hanya fisik, penderitaan batin. Saya sudah melakukannya baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tetapi kenapa masih disalahkan? Saudara, rasanya sakit. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kamu sudah buat baik dan kamu menderita karena walaupun kamu berbuat baik, itu adalah kasih karunia. Amin, saudara. Itu adalah kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara, masalah persoalan tantangan apapun, kembali ke slide, tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus mempercayai Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita. Lanjut, berikutnya. Jika saat ini Tuhan izinkan kita mengalami berbagai penderitaan, sadarilah bahwa melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan. Tergantung respon kita. Respon benar, maka kita akan memuliakan Tuhan. Itu tadi, saudara, kita melayani, kita dikritik, masih disalahkan, ya tetap mengucap syukur, tersenyum, dan kemudian saudara tetap terus melayani. Amin. Orang ini sudah dikritik-kritik tapi masih terus dia melayani sukacita. Itu memuliakan Tuhan, saudara. Amin. Memuliakan Tuhan. Ditegur berkali-kali, dia tetap senyum. Dia tetap sukacita melayani. Ini memuliakan Tuhan. Dan kalau Tuhan ingin masalah apapun yang saudara sudah bekerja yang baik di kantor, sesuai SOP, tapi di mata pemimpin masih banyak yang salah, nilainya tidak sesuai dengan kita harapkan, bahkan gaji tidak naik-naik. Saudara, bagaimana Tuhan dipermuliakan? Responmu harus positif. Amin. Kemarin kita belajar menang atas keakuan. 2 minggu lalu kasih dan pengampunan kita sudah belajar, dan bagaimana Tuhan mau kita praktek. Doakan, ampuni. Dan sikap kita itulah yang mempermuliakan Tuhan.
Amin, saudara. Sebagaimana Yusuf, ya, Yusuf dibuang oleh saudaranya karena mereka iri hati, dibuang di sumur, diambil lagi, dijual sebagai budak. Kemudian sudah dijual sebagai budak di rumah Potifar, difitnah lagi, masuk penjara. Tapi firman Tuhan, dia nggak pernah mengeluh, nggak menunjukkan dia mengeluh, dia menyalahkan Tuhan. Kemudian dia balas kejahatan dengan kejahatan. Enggak, saudara. Justru karena sikapnya yang meresponi penderitaan itu dengan hal yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan, pada akhirnya Tuhan promosikan dia. Amin. Tuhan promosikan dia. Karena apa? Lewat penderitaan, dalam penderitaan, dia tetap memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi apapun masalah, persoalan, penderitaan, pergumulan yang kita alami, responilah dengan positif. Amin. Responi dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hal ini, masalah ini. Aku tahu di balik semuanya ada rencana Tuhan yang indah bagiku. Untuk aku semakin dimurnikan, untuk aku semakin dewasa, bertumbuh dewasa dalam iman percaya. Amin. Jadi di hari kemenangan ini, saudara, di hari kita merayakan kemenangan Kristus, Kristus hidup, mari kita meresponi segala penderitaan apapun dalam hidup kita dengan benar, maka Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang kedua kita lihat, selain memuliakan Tuhan dalam penderitaan, yang kedua memuliakan Tuhan dalam hidup baginya, dengan hidup baginya. Ayo sama-sama kita katakan 2, 3. Memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, saudara? Kita memuliakan Tuhan, kita harus hidup bagi Dia. Mungkin selama ini kita lebih banyak fokus pada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Mengejar kekuasaan atau mengejar kekayaan, bekerja lebih keras supaya pendapatannya juga lebih banyak. Ada orang, saudara, memutuskan melayani, tetapi karena dapat PK yang tidak sesuai diharapkan, dia pergi untuk mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar. Karena apa? Dia ingin memenuhi segala kebutuhannya. Dia pikir dengan bekerja dapat uang banyak, kebutuhannya, saudara, dapat terpenuhi, dan meninggalkan pelayanan. Nah, orang-orang seperti ini tidak mungkin Tuhan dipermuliakan. Tetapi bagaimana Tuhan dipermuliakan? Ya dengan kita memfokuskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Seperti Sakeus. Saudara tahu Sakeus? Awalnya dia lebih mementingkan diri sendiri. Dia mengumpul harta yang banyak, dia nggak peduli orang sakit hati. Dia nggak peduli orang menderita. Yang penting dia kaya, yang penting dia banyak uang, dia punya kedudukan. Dia nggak peduli dengan orang lain. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berubah. Amin. Dia berubah. Dan dia berkata kepada orang-orang yang diperasnya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Dan dia membantu, membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin. Saya percaya kalau kita hidup bagi Dia, kita tidak mementingkan diri sendiri lagi, tapi kita juga pentingkan orang lain. Amin, saudara. Kita mementingkan orang lain, kita juga memperdulikan kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, kita juga mau berbagi.
Itu sebabnya hidup yang memuliakan Tuhan, saudara, dengan menyerahkan hidup ini bagi Dia, dengan kata lain kita harus mentaati Dia. Klik. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Artinya jadi hidup memuliakan Tuhan dengan kehidupan ya, yang menteladani Dia, mentaati perintahnya dan mengasihi Dia. Artinya fokus kepada Tuhan. Coba saudara renungkan, selama ini saudara fokus kemana? Bukan berarti fokus kepada Tuhan dan kemudian kita tidak bekerja, saudara. Kemudian ya kita nganggur-nganggur aja di rumah. Enggak. Kita hanya ke gereja aja, ibadah terus, ibadah. Enggak juga. Tapi fokus kepada Tuhan. Artinya hidup bagi Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan. Kalau kita bekerja, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kita bekerja, saudara, tapi dalam pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Dengan apa? Bekerja yang benar. Datang tepat waktu. Kemudian bekerja yang baik dengan segenap hati, tidak korupsi. Kita bekerja jujur. Maka Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan kita. Lewat pelayanan kita, melayani dengan hati yang tulus tanpa motivasi, hanya untuk menyenangkan Tuhan, karena saya mau hidup bagi Dia, melayani dengan segenap hati, walaupun harus bayar harganya, datang lebih awal, latihan, harus ikut doa, tapi dilakukan dengan segenap hati. Maka pelayanan saudara mempermuliakan Tuhan. Amin. Hidup ini Dia segala-galanya bagi kita. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Jadi kebenarannya, kerajaannya, itulah yang utama dalam hidup kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jika kamu tinggal di dalam, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kebenarannya ada di dalam kita, kerajaannya ada dalam kita. Dan tahukah saudara, dikatakan oleh pujian itu, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Wow, kalau kebenarannya, kerajaannya menjadi prioritas dalam hidup kita, saya percaya hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita diberkati Tuhan, saudara. Percayalah, bukan pekerjaan yang utama, Dia yang utama. Amin. Saya percaya Dia akan bawa saudara naik dan naik, karena saudara berharga, saudara mulia dalam pandangan Tuhan. Ji Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah memuliakan Tuhan dengan memikul salibnya. Pikul salib. Ayo kita sama-sama katakan 2, 3. Memuliakan Tuhan dengan memikul salib. Pikul salib enak enggak, saudara? Enak enggak pikul salib? Enggak, berat, saudara. Ya. Salib itu berat. Ya.
Yesus saja nggak mampu pikul salib itu sampai dia jatuh, karena begitu dia banyak penderitaan yang harus dia lewati. Dan dipanggil Simon Kirene untuk memikul salibnya. Salib itu berat memang. Tetapi kalau Tuhan katakan, kalau kamu mau mengikut aku, menyangkal diri pikul salib, pasti Tuhan akan beri kemampuan. Amin. Coba buka Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi kalau saudara mau mengikut Tuhan, memang kita harus menyangkali diri. Artinya saudara, kepentingan kita itu, kepentingan, kedagingan, kemarin dikatakan Pak James ada 3 ya. 3 keinginan dosa, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang harus kita matikan. Nah, dikatakan Yesus mengajarkan agar kita hidup memikul salib. Artinya kita harus hidup menyalibkan keinginan daging, ya, dan fokus kepada keinginan roh. Karena roh penurut, daging lemah. Daging akan membawa kita selalu kepada dosa. Tapi roh penurut. Tuhan mau kita fokus kepada hal-hal yang rohani, saudara. Bukan yang daging ini, karena daging ini membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kehendak roh membawa kita kepada kehidupan. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalau kamu mau memuliakan aku, harus pikul salib. Kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jadi bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang selaras dengan firman Tuhan. Karena Yesus pun ketika di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena kehendak Tuhan itulah yang mempermuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini yang memang Tuhan mau, saudara, ya. Hidup memuliakan Dia. Kita harus mematikan manusia lama. Menyangkal diri, pikul salib itu sama dengan manusia lama kita yang harus kita tanggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru yang terus setiap hari dibaharui, saudara. Setiap hari dibaharui. Jadi klik lagi. Ayo kita baca ini sama-sama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jika sebelumnya kita memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk, maka sudah saatnya kita tinggalkan itu semua. Amin, saudara. Bebas dari kebiasaan buruk. Kita pernah menerima firman Tuhan, temanya bebas dari kebiasaan buruk. Jadi mari sangkal diri, pikul salib. Izinkan Roh Kudus terus mengoreksi kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, sifat dan perilaku, kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Kita minta Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Kita berubah sebagaimana Sakeus berubah. Ya, Tuhan mau kita berubah dengan mengalami perjumpaan, ya, dengan Tuhan setiap hari lewat doa, pujian dan penyembahan. Saya percaya pasti perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saatnya kita berubah. Katakan sama-sama, 2, 3. Saatnya kita berubah. Sekali lagi katakan, bukan kita tapi saya. 2, 3. Saatnya saya berubah. Amin. Mari beri sorak-sorai bagi Dia.